Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bedah Tajwid. Pada video kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-22. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, marilah kita pelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Yang pertama, alladzi ja'ala lakum. Alladzi sebenarnya berharokat kasrah kemudian diikuti ya sukun, maka harus dibaca panjang. Ini disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i. Panjang bacaannya satu alif atau dua harokat. Jadi suaranya ditahan perkiraan dua harokat atau dua ketukan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama. Firasya, roknya berharokat fathah diikuti alif, maka disebut dengan bacaan mad, yaitu mad tabi'i di sini. Firasyan, shinnya terdapat fathah tanwin bertemu dengan waw, maka disebutnya adalah bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ialah memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf berikutnya. Kebetulan di sini adalah waw, maka suara nun sukun atau suara tanwin itu dimasukkan kepada waw dengan cara didengungkan. Firasyan was-sama, seperti itu. Firasyan was-sama'ah. Mimnya berharokat fathah diikuti alif, disebutnya adalah bacaan mad. Dan setelah huruf mad, alif ini adalah huruf mad. Setelah huruf mad terdapat hamzah yang berada dalam satu kalimat, maka disebutnya adalah bacaan mad wajib muttasil. Panjang bacaannya mad wajib muttasil ialah 3 alif atau 6 harokat. Was-samaa'a, seperti itu. Jadi harus lebih panjang daripada mad tabi'i. Was-samaa'a, ukuran panjangnya ialah 6 ketukan. 3 alif atau 6 harokat. 6 ketukan atau 6 gerakan. Was-samaa'a bina'an wa anzala bina'an. Nunnya berharokat fathah diikuti alif, dan setelah alif terdapat hamzah yang berada dalam satu kalimat. Sama dengan was-samaa'a, bina'an juga mad wajib muttasil. Nunnya dibaca panjang, mad wajib muttasil. Bina'an wa anzala, ada tanwin bertemu dengan waw, sama seperti di sini. Sama seperti firasyan was-sama, namanya adalah idgham bi gunnah. Wa anzala, terdapat nun sukun bertemu dengan za. Disebutnya adalah bacaan ikhfa. Jadi suara nun sukunnya harus disamarkan kepada za. Wa anzala nun sukunnya jadi samar. Wa anzala minas sama'i mad wajib muttasil. Ma'an, sama juga mad wajib muttasil. Fa akhraja bihi minas samarati. As-samarati, roknya
berharokat fathah berdiri disebutnya adalah mad wajib. Maksud saya mad tabi'i panjang bacanya satu alif atau dua harokat. Minas samarati rizqan lakum. Rizqan lakum. Qafnya tanwin bertemu dengan lam. Maka disebutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi tanwin bertemu dengan lam itu namanya idgham bila gunnah. Cara bacanya memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada lam tetapi tidak didengungkan. Rizqan lakum. Rizqan lakum seperti itu. Rizqan lakum seakan-akan tidak ada nun. Seakan-akan tidak ada suara nun. Kemudian fala taj'alu jimnya berharokat sukun maka disebutnya adalah bacaan qalqalah atau hukumnya adalah bacaan qalqalah. Qalqalah itu ialah huruf yang memantul, huruf yang ketika dalam keadaan sukun dibacanya itu memantul seperti jim di sini. Taj'alu. Huruf qalqalah sendiri ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Maka ketika menjumpai 5 huruf tersebut dalam keadaan sukun, cara bacanya harus dipantulkan. Taj'alu seperti itu. Kemudian taj'alu lu di sini lamnya berharokat dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang namanya adalah mad tabi'i. Lillahi lafzul jalalah dibaca tarqiq karena harokat sebelumnya ialah berharokat kasrah. Lillahi lafzul jalalah sendiri ada 2, ada tafkhim, ada tarqiq. Tafkhim ketika diawali harokat fathah atau dhammah, tarqiq ketika diawali harokat kasrah. Seperti contoh di sini, lillahi maka dibacanya tarqiq atau tipis. Andadan nun sukun bertemu dengan dal, nama bacaannya adalah ikhfa yaitu harus disamarkan. Suara nun sukunnya harus disamarkan. Andadan wa antum. Tanwin bertemu dengan waw seperti yang telah disebutkan di awal. Nama hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Wa antum nun sukun bertemu dengan ta, ini namanya adalah ikhfa. Jadi harus disamarkan. Wa antum mim sukun bertemu dengan ta namanya adalah idhar syafawi. Cara bacanya harus jelas. Mim sukunnya harus terbaca dengan jelas. Ta'lamun terdapat mad tabi'i di akhir kalimat maka disebutnya adalah mad arid lis sukun. Panjang bacanya 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.